Halo sahabat Ayu, bagaimana kabarnya? Semoga mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Saya akan segera melanjutkan perbincangan minggu lalu dengan Dr. Amaranila Lalita Driono mengenai bagaimana merawat ibu bumi mencegah generasi hilang. Minggu lalu perbincangannya seru banget dan kali ini kita akan lanjutkan untuk lebih tahu lagi apa saja yang Mata Cinta lakukan untuk conscious living. Yang pasti saya sudah membeli beberapa produk dari Mata Cinta, di antaranya adalah nanti saya juga akan tanyakan ini kepada Dokter Nila, panggilan akrabnya, mengenai jalur rempah Nusantara. Ini menarik sekali untuk disimak dan dibaca dan juga dipraktekkan. Lihat, tuh keren banget kan? Nah, ada juga mewarnai poster peta Indonesia. Nah, anak-anak kita nih bisa juga dalam kondisi misalnya di rumah, sekolahnya offline, bisa kita isi kegiatan dengan mewarnai poster peta Indonesia agar lebih mengenal dan lebih cinta bumi Indonesia. Yuk kita langsung menemui Dokter Nila, ngobrol dengan beliau untuk menjelaskan semua ini. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Ayu Show. Halo dok. Halo Mbak Ayu. Ketemu lagi ya kita minggu ini. Oke dok, kita langsung ngobrol soal kiprahnya Mata Cinta dok. Karena waktu kita tidak panjang, silahkan dok untuk bisa langsung mempresentasikan apa saja sih program-program Mata Cinta termasuk yang tadi saya tunjukkan. Silahkan dok. Saya share screen ya biar teman-teman bisa lihat sama-sama. Betul, dan lebih jelas pastinya kalau ada gambar, ada visualnya. Masih ingat ini mungkin minggu lalu ya bahwa ini kejadian di Pulau Harapan, salah satu pulau ya. Nah, tentu saya akan lanjutkan. Pulau Harapan ini di Kepulauan Seribu kan ya dok ya? Kepulauan Seribu, dan dia itu sebetulnya hubnya dari snorkeling. Jadi kalau orang-orang mau snorkeling, biasanya nginepnya di Pulau Harapan. Iya. Nah, jadi tadi kan Mbak Ayu tanya, kita ngapain nih jadinya bantuin. Aduh, yang paling sederhana, tadi saya bilang kolaborasi. Jadi kita kolaborasi sama Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Itu alma maternya Dokter Nila tuh, Universitas Indonesia. Oh iya, di FK, betul. Ini FKM. Nah, jadi mereka tuh benar-benar kan sebenarnya FKM itu kan untuk kesehatan masyarakat kan. Betul. Jadi mereka punya departemen gizi yang keren banget. Mereka bantu kita untuk buat modul-modul edukasi gizi untuk guru sekolah dasar. Dan juga buku harian yang dibawa siswa untuk diisi sama orang tuanya. Dan mereka akan bagaimana melatih anak-anak ini dengan sangat simpel, nggak mengganggu kurikulum yang udah padat, tapi mereka jadi bisa menjadi konsumen cilik yang cerdas gizi gitu. Kita terima kasih, dan kalau dilihat situ ada kolaborasi, bukannya endorse apapun, tapi memang ada Nutrifood ya. Ada Nutrifood membantu kami untuk mencetakkan buku ini. Jadi guru-guru ini punya bukunya gitu ya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan makin banyak ya, harapan saya perusahaan swasta yang mau mensupport program-program seperti ini. Iya, betul. Dan ini pun kami buat workshop yang sederhana aja. Tadi selain tadi anak-anak dikasih pendidikannya, jadi mereka di-assess sebelumnya, mereka harus di-assess before, setelah 6 bulan dapat kurikulum itu yang sederhana, di-assess lagi gimana. Jadi kita punya data jadinya ya. Nah, tapi kita juga selain anak-anak, orang tua dan gurunya kita ajarin apa, coba ajarin masak. Nah, di sini kita bawa chef-chef ke pulau. Kita terima kasih, kolaborasi lagi. Ini semua nggak dibayar loh mereka nih. Ini chef-chef nih di bawah nih ya. Ada chef dari Asosiasi Kulineri Profesional Indonesia. Mereka tentu dibayarin kapal dan semua, tapi mereka nggak dibayar. Mereka ngajarin ibu-ibu sama guru-guru masak apa. Semua harus makanannya berbasis laut, ya ikan laut boleh, tapi tidak boleh digoreng. Tapi harus enak sekali sehingga anak-anak bisa makannya ketagihan kalau perlu. Kita tahu anak-anak kita paling suka gorengan, jadi ini tantangan ya. Dan kami datang dengan ini mahasiswa-mahasiswa dari Departemen Gizi Masyarakat FKM UI yang kami ajak untuk terjun ke lapangan. Dan ini tim dari Nutrifood juga nyumbang 1 chef. Dan ini ada 1 sumbangan dari kelompok dongeng Indonesia untuk menghibur anak-anak. Ini kolaborasi.
Dan inilah sebenarnya teman-teman kami harus sampaikan, kami membuat suatu yang mudah-mudahan ini berguna. Gampang banget namanya piramidaku. Jadi di Amerika kalau nanti nge Google ada My Pyramid. Jadi My Pyramid itu bagaimana seorang anak terutama masih SD, ada remaja, ada dewasa punya piramidnya masing-masing. Jadi My Pyramid itu kita bisa tahu, hari ini aku udah berapa kali ya makan buah. Nah, di sini ada kan 3 porsi gitu kan. Nah, hari ini harus berapa kali makan buah dalam ini sehari, ada tulisannya. Jadi sehari kebutuhan kita. Misalnya karbohidrat, tapi jangan bilang porsi itu nasi ya. Segenggam anak ukuran. Jadi anak umur tertentu dia ada genggamannya kan. Jadi arti porsi itu sebenarnya genggamannya. Ya, bukan satu piring nasi ya. Nah, jadi kalau dibilang yang paling bawah yang harus banyak adalah mereka masa pertumbuhan di SD, karbohidrat nggak apa-apa dong. Kita udah tua-tua kurangin ya. Jadi piramidnya orang tua nanti beda sama piramidnya anak-anak ya. Jadi kita boleh makan jagung, ubi, pokoknya karbohidrat bisa 4 porsi. Porsi itu genggaman ya. Nah, kalau sayur harus minimum 3 porsi. Kan 3 sampai 5 porsi. Kalau buah minimum 3 porsi. Nah, kalau bangsa protein yang lain-lain, ikan 2 sampai 3 porsi. Jadi kalau lihat tetap lebih besar porsi sayur. Itu genggam ya. Genggamnya si anak itu. Jadi kalau orang dewasa ya segini ya. Nah, terus yang di atas boleh, tapi sekali-sekali ya makan permen, makan kue coklat, minum boba kali ya. Kurangi ya. Nah, dengan piramid sesekali, ini. Nah, piramid ini jadi tidak melarang, tapi kan justru mengasih tahu boleh, tapi kamu cuman di atas tuh, bisa seminggu sekali kayak hari Sabtu. Jadi mengkerucut ya, Dok. Betul. Makin sedikit ya. Iya, dan nanti ini kita sanding. Kalau di Amerika ada My Pyramid untuk makanan sesuai umur, ada My Pyramid untuk activity. Karena kita nggak mungkin sehat kalau cuma makan sehat, tapi kita harus punya aktivitas fisik yang sehat pula, gitu kan? Nah, 2 ini udah kayak saudara kembar juga tuh istilahnya kalau mau sehat ya. Jadi kita bumikan ke Indonesia aktivitasnya. Kalau di luar negeri mungkin beda-beda ya. Nah, kita buat pagi-pagi ngapain anak-anak? Ayo beresin tempat tidurnya sendiri. Jangan mbaknya atau ART-nya yang suruh. Karena beresin tempat tidur aja tuh udah olahraga loh. Energinya keluar tuh ya. Tarik selimut, apa semua. Jadi ini yang paling bawah setiap hari. Jadi yang paling bawah tuh pasti yang harus sering dikerjakan. Jadi itu apa ya? Kalau yang Muslim, sholat aja itu udah gerakan ya. Gerakan, jadi dia berarti sudah olahraga. Terus naik tangga kemana-mana, ini jalan kaki maksudnya ya. Nah, itu setiap hari. Nanti yang kedua 3 sampai 5 kali seminggu. Kalau aktivitas itu hitungannya seminggu. Jadi misalnya apa? Aktivitasnya main bola, main tali, naik sepeda. Terus kalau 2 sampai 3 kali misalnya apa? Pencak silat kayak anak laki ya. Kalau anak perempuan les nari ya. Nah, jadi ini kita udah bumikan ke Indonesia untuk sesuai dengan aktivitas kita. Nanti baru di atas kurangi ya, main video, game komputer, ya boleh, tapi kan ada paling atas. Jumlahnya harus lebih sedikit daripada, apa coba, misalnya lebih sedikit daripada beresin kamar gitu loh. Jadi ini ibu-ibu ini dapat tertolong, bapak-bapak juga kami buat ini di dalam buku yang mereka bawa pulang, mereka bisa tempel jadi poster dan ya udah ibu-ibu tinggal ngecek aja dari sini ya. Nah, ini adalah karya dari kami, Gemas dan Mata Cinta. Dan inilah kami yang tadi saya bilang, ibu-ibu diajarin buat bakso ikan dari scratch. Jangan beli bakso yang udah jadi. Mereka bisa tahu. Jadi bikin bakso sendiri ya? Betul. Kan dapat ikan nih. Mungkin ikannya sedikit, bukan ikan yang bagus lagi ya. Karena ikan bagus sedihnya dijual ke turis. Jadi mereka makan ikan yang biasa-biasa aja gitu lah ya. Nah, kerapu-kerapu dijual ke turis kadang-kadang gitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Ikan biasa, nanti kan dikasih apa? Campuran-campuran yang baik jadi bakso. Dan ini kalau dilihat, this is amazingly teman-teman ibu-ibu yang nggak pede masak. Percaya deh, ibu-ibu ini cuma didatengin chefnya 3 atau 4 kali ya, diajarin. Dan mereka kita buatin lomba. Setelah selesai 6 bulan di assess, lomba masak. Jadi lomba masaknya apa? 10 grup, masing-masing grup keluarin dua pilihan menu. 2 menu, iya. Tapi nggak boleh gorengan kan. Terus ini yang menang, coba lihat. Yang menang masakan ikan laut non gorengan. Kayaknya tampilannya menarik sekali. Tapi pertanyaannya ini harus dimakan sama anak-anak loh, Mbak Ayu. Jadi jurinya itu juri cilik, namanya Eva dan Radit, kelas 4 SD saat itu. Ya, dan mereka itu menentukan. Jadi jurinya mereka ada saya sama ada chef. Dan sistemnya skor. Jadi kita nggak bisa mau jagoin satu ibu gitu, ada skornya kan. Nah, jadi nih si anak-anak kan udah tahu ya, kalau mereka bilang nggak enak ya nggak enak aja kan. Jadi nggak bisa dibohongin. Jadi akhirnya mereka jadi juri,
Terus saya ketawa banget lihat mereka kenapa baru setengah perjalanan, baru grup kelima kalau nggak salah ya, mereka udah sakit perut. Kenapa coba? Kekenyangan. Karena waktu ngicipin kan harusnya porsi Dimakan kecil. semua, iya. Mereka makannya terlalu banyak karena ini enak Bu, ini enak. Makannya jadi banyak, jadi mereka berhenti dulu. Dan inilah yang terjadi. Dan kalau lihat ini yang menang juara 1, yang bubur ikan kerapu juara 2. Yang saya kagum, lah kan anak-anak katanya sukanya gorengan, nggak suka cair-cair gitu kan? Iya. Kok mereka bisa milih ini? Berarti kan enak banget buatnya kan. Dan waktu saya makan sama si Chef Ricky, aduh kita bisa buat restoran deh tuh di pulau ini. Ibu-ibu ternyata pinter banget masaknya. Jadi ada yang di steam, ada segala macam. Ini suasananya, dan sudah itu yang makan sudah juri dikasih ke anak-anak, dan mereka juga harus menilai lagi gitu loh ya. Nah ini yang makanya anak itu bisa makan asal makanannya tuh enak, itu kuncinya ya. Jadi bukan harus gorengan semua. Dan ingat-ingat mukanya Eva Maradit nih teman-teman, nanti keluar lagi ya. Nah, jadi enak dan bergizi itu yang penting. Ya betul. Jadi bagaimana mengambil hati seorang anak? Ya kita masaknya mesti enak banget. Itu bergizi nomor 1. Tapi gini, gizi tapi nggak enak nggak bakal dimakan sama mereka, ya kan? Jadi keterampilan memasak seorang ibu itu juga perlu ternyata gitu ya. Nah, dan ini adalah salah satu buku, tapi nanti baru mau launching. Kami hanya mau mengatakan bahwa betapa indahnya kalau kita punya alam kayak gini ya. Nah, tapi tadi ini adalah ini surga. Surga sebenarnya dia kayak gini. Dimana 12 tahun pertama kehidupan anak manusia adalah masa paling penting. Ini ibu teman-teman harus tahu. Untuk pembentukan apa aja? Karakter mereka, ya nilai-nilai hidup, dan termasuk kebiasaan hidup sehat, food habit. Kalau kita mau anak kita makan sayur, makan sehat, itu dibentuknya di 12 tahun pertama. Jadi makanya ibunya harus pintar masak juga ya. Dan masak kayak gini. Banyak contoh anak-anak itu bisa makan yang sehat-sehat karena dibentuk di 12 tahun pertama. Nah dok, boleh nggak sih dari kecil ketika anak kita sudah atau bayi kita sudah bisa mulai makan, sebaiknya kita perkenalkan dengan gula-gula alami yang ada di buah-buahan ya, dan lain-lain, daripada kita menggunakan misalnya mengenalkan gula pasir gitu-gitu, sebaiknya tidak ya dok, atau bagaimana dok? Jadi sebetulnya tadi mengurangi gula itu. Kalau kata-kata membentuk food habit, kebiasaan makan, betul banget. Mbak Ayu mau anak itu bagai kertas putih. Kita mau menuliskan apa saja, menorehkan apa aja. Dan itu 12 tahun pertama. Mau anaknya suka nggak terlalu manis-manis, ya jangan kasih manis-manis dari kecil. Walaupun gitu kan? Sebenarnya kan otak kita juga membutuhkan gula kan ya dok? Perlu, tapi cari gula yang baik. Nah, cari gula yang baik. Kan ada gula Jawa, gula aren. Gula aren. Nah, jadi kita belajar untuk memilihkan yang sehat dulu tadi kan ya, yang bergizi, yang sehat. Betul. Nah, sesudah itu cara mengolahnya sehingga ini bisa dikonsumsi dengan baik. Anak tuh nggak merasa punishment kalau makan. Kan kalau dia punishment, suatu saat dia nggak mau. Betul. Jadi makan tuh harus sesuatu yang menyenangkan untuk mereka. Dan kembali lagi, apa yang dimakan anak harusnya sama dengan apa yang dimakan orang tua. Kalau mereka udah mulai makan ya. Kecuali tadi yang eksklusif ASI ya. Maksudnya gini, jangan ya sering terjadi anak tuh dibedain makanannya. Terus dia ngeliat ibunya nggak pernah makan sayur. Terus ibunya makan gorengan terus di depan dia. Kan bagaimana kita mau mendidik, karena orang tua tuh panutan yang paling utama, role model itu kan orang tua. Betul. Iya. Nah jadi makanya kenapa guru sebenarnya setelah itu ya, jadi kan pembentukan pertama di keluarga dulu sebenarnya. Nah jadi kenapa kami sasaran gerakan makan sehat anak sekolah, kami menganggap bahwa oke, nanti orang tua akan dibina lagi sama PKK segala macam, kami masuk ke anak sekolah. Kenapa? Karena kami mau titipkan ke guru, karena anak SD itu panutannya kalau zaman sekarang guru. Kesian ya orang tuanya suka nggak dianggap gitu ya. Karena bilang kata ibu guru begini, kata ibu guru tuh kayaknya orang tuanya jadi nggak pede gitu kan. Nah jadi sebetulnya ya itu kami gemas tuh sebenarnya. Tapi sebenarnya pada saat kami melakukan gerakan pasti orang tuanya dilibatkan. Kayak tadi kan orang tuanya diajarin masak kan. Nah, jadi tadi kalau mau membentuk Mbak Ayu kepingin anaknya suka makan sayur. Aduh di 12 tahun pertama saya banyak contoh satu-satu kita hadirkan ya. Bahwa dia bisa membuat anaknya tuh itu ngemil brokoli, ngemil tahu, wortel, ngemil wortel. Makannya tuh lahap banget anaknya berumur 2 tahun, 3 tahun ya. Betul. Dan itu bisa dibentuk gitu ya. Jadi jangan kecil hati. Nah, kenapa coba? Kalau nanti kita nggak bentuk dari 12 tahun pertama, itu pembentukan. Tadi kita bilang fondasi, inget kan? Yang minggu lalu kita ngomong,
Karena apa-apa yang dibentuk fondasi itu nggak kuat, nantinya perkembangan otak terhambat, nanti kita muncul penyakit-penyakit degeneratif tuh nanti waktu kita umur 30-an. Tapi siapa yang bentuk Hmm. kita di 12 tahun pertama? Jadi bukan Jadi nanti. sebetulnya kalau kita tidak memperhatikan ini, sama saja kita ini sebagai orang tua atau ibu meracuni anak kita sendiri. Mungkin itu kata yang sangat keras ya, Wah, sedih nanti kita saya harus dengernya ya. keras kayaknya. Tapi ini kan Iya, berarti kaitannya sama education orang tua juga sebenarnya nanti ya. betul, Dan itu harus sinergi sama sekolah. Suku-suku sekolah nanti ada kantin sehatnya. Jadi semua sinergi gitu ya. Jangan betul. di sekolah diajarin makan sehat sampai di rumah bingung anaknya. Lah, Ya, makanannya kok nggak sama dengan yang diajarin di sekolah sekolah. gitu ya. Iya. Nah, Hmm. jadi penyakit ini semua muncul itu karena justru 12 tahun pertama yang kurang fondasinya nggak kuat ya. Nanti Hmm. mereka munculin di usia muda 30-an udah pada kena kanker ya. Nah, Betul. tapi tadi ada fakta juga yang agak nggak enak ya. Kita nih dibilang Indonesia darurat sampah. Lihat aja Sungai Citarum kita katanya terkotor di dunia. Sampai dibantu dibersihin oleh teman-teman kita dari TNI ya. Bantuin juga nih semua turun tangan. Karena kalau sungai kita tercemar kan masuk ke laut semuanya. Tadi kan udah Ya, bilang ya. ya. Nah, dan ini sebenarnya sesuatu tentang perilaku kita. Tadi kalau di sampah kan juga perilaku. Kan itu yang nyampah bukan hewan ya. Yang nyampah kan Hmm. manusia ya. Nah sekarang kok pertanyaannya nggak ada tong sampah gitu loh. Ya tapi jangan nyampah di sungai. Kan di sungai juga ada rajungan, ada ikan. Kan kita menzolimi mereka, ya mereka mati Iya, dong gara-gara iya. sampah yang kayak begitu udah nggak bisa hidup ya nggak. Nah sementara mereka makhluk ciptaan Tuhan katanya. Kita katanya apa negara yang beragama. Masa sungai kita kayak begitu? Kita kan menzalimi si ikan. Iya, Tapi ada betul. lagi yang nggak boleh lupa. Kalau tadi kita ke Bantar Gebang atau TPA kita beberapa di kota-kota di Jakarta, Indonesia, kita lihat tumpukan ini loh. Dan ini kok kita satu-satu kita sortir, itu benar-benar gaya hidup konsumtif kita. Artinya apa? Kita banyak sekali kadang-kadang, maaf, saya pun juga ngomong ke diri saya loh, kalau saya lagi benar-benar rumah, suka ketawa, ngapain ya saya beli ini dulu, ya banyak-banyak gitu ya, Hmm. pakainya cuma sekali gitu Sama ya. dok. Iya. Nah, ya kan jadi membeli dan memakai, terutama tadi barang sekali pakai buang, itu yang harus kita kurangin. Jadi kita kalau beli tuh pikir dulu, perlu nggak Pikir sih? Ya, panjang ya. Hmm. nanti kira-kira umurnya panjang nggak nih yang kita barangnya? Iya. Tadi kayak sedotan umurnya cuma 2 menit. Ada nggak sih orang mau pakai sedotan 2 kali, sedotan plastik? Kita aja nggak mau Iya. bekas kita, ya kan? Iya, Nah, jangan-jangan jadi tanpa kita sadari kita sehari pakai sedotan bisa 5-10 kali dok tanpa bisa, kita sadari. Iya. apalagi suka disediain di rumah untuk Iya, anak-anaknya, gitu kan? Nah, betul. Iya. jadi ini yang sebenarnya cerminan kita. Lihat TPA kita gaya hidupnya agak konsumtif. Jadi kalau kami dari kesehatan, mungkin kami berusaha memilah supaya nanti gampang kalau mau approach-nya gimana nih gitu ya. Dari ilmu kesehatan fisik ya kita tahu gara-gara sampah itu bahayanya banyak, udah nggak usah diceritain ya. Tapi ada yang lebih ngeri, mikro nanoplastik yang masih misteri, yang sudah banyak ditemukan di tubuh hewan tadi dan Iya. manusia. Nah ini yang Yang dijelaskan minggu lalu mengenai plastik-plastik yang ada di tubuh ikan. iya betul, yang ada mesti kita makan gitu ya, Betul. atau air yang tercemar. Nah ini sebenarnya jadi bibit baru lagi untuk masalah kesehatan kita di sekarang dan di kemudian hari. Kita belum selesai malaria, kita belum selesai TBC, dapat lagi nih kayak ginian. COVID aja belum selesai ya. Nah Betul. tapi ada lagi nih kesehatan jiwa loh, jangan lupa. Hmm. Anak-anak kalau udah biasa lihat sungai kotor, anak-anak lihat got, selokan kotor, untuk mereka tuh biasa. Malah mungkin kalau mereka satu saat diajak ke desa lihat sungai bersih, wah bisa jerit-jerit. Ih kok bisa ya ada sungai bersih banget gitu ya. Nah, karena tadi tumpul rasa dan ini juga dibantu oleh sosial media. Kita yang menayangkan ya kayak katakan dibilang kok menayangkan kekerasan melulu, lama-lama anak-anak kita jadi hatinya keras ya kan? Betul. Menayangkan perkosaan melulu jadi hal yang biasa nanti untuk orang-orang. Nah, jadi tumpul rasa ini ada tentu ranah teman-teman kita di kesehatan jiwa dan ini sudah mulai. Tentu kalau untuk para pemulung, gangguan rasa aman bagi para pemulung itu profesi yang tentu belum tentu enak untuk mereka, tapi mati rasa akan nilai keindahan, kelembutan akibat kerasnya hidup di antara sampah. Itu untuk pemulung. Tapi untuk kita masyarakat, itu ilmu kesehatan sosial kita, masyarakat tumpul rasa, kecerdasan sosial kita hilang. Kita nganggap bahwa itu biasa-biasa aja. Kenapa coba? Pergi kita sholat Id ya, tiba-tiba kita selesai sholat Id, itu koran-koran nggak ada yang diangkat sama orang yang tadinya bawa koran. Mereka bilang, itu kan ada petugas. Nggak ada sama sekali kesadaran. Padahal ustadznya penceramahnya baru bilang, kita kembali ke fitrah kita yang bersih dan suci misalnya. Lah, itu kok ninggalin sampah gitu loh. Itu namanya tumpul rasa atau kecerdasan sosialnya mulai hilang. Tapi rumahnya mungkin bersih. Tapi di luar mereka nyampah, nganggap itu kan bukan rumah saya.
Itu udah masuk ilmu kesehatan loh sebenarnya ya. Dan Hmm. kalau dilihat tentu ini yang lebih bahaya, pencemaran tadi. Itu balik lagi, kalau ini yang bahayanya yang tadi pencetus autoimun, kanker dan lain-lain mungkin ya. Terus terang nanti tinggal nge-google teman-teman yang mikroplastik atau nanoplastik di badan kita itu sudah diduga kuat sangat keras adalah penyebab kanker prostat pada laki-laki dan kanker indung telur pada wanita. Itu yang paling sudah banyak data-datanya ya. Nah, ini nih teman-teman, katanya kita punya planet lain. Udah juga sih, planetnya kan cuman yang ditinggalin cuma bumi yang kita tahu sekarang. Ya mungkin nanti nih zamannya anak kita berapa puluh tahun lagi kali ketemu Mars yang bisa ditempatin. Kenyataannya sekarang nggak ada planet B, ada cuma planet bumi ya. Nah sekarang kalau kita lihat di sini, mungkin teman-teman kita introspeksi, saya pun introspeksi terus loh, kalau saya lagi declutter rumah tuh bebenah ya, aduh ngapain sih saya dulu waktu muda beli-beli kayak begini gitu ya. Nah, jadi kita tuh suka kadang-kadang ego kita. Artinya apa? Kita suka dibilang disuruh jadi khalifah yang baik di muka bumi. Jadi kita suka merasa kata-kata khalifah itu yang mungkin kalau di dalam di Islam kita suka diajarkan kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya kita merasa kayak kita raja. Sebenarnya bukan raja, kita harus ngayomi. Jadi kalau namanya ego, berarti kita semua mengabdi sama kita. Jadi nggak apa-apa deh sungainya kotor, gitu kan? Itu kan di bawah kita, itu kan cuma ikan gitu kan, cuma rajungan gitu ya. Nah, jadi inilah yang terjadi, keserakahan kita tanpa kita sadari sebenarnya ya. Dan sebenarnya bumi kita ini karena tadi ada transportasi yang nyuwun sewu, kalau bisa naik kendaraan umum, maka kita buat kendaraan umum yang nyaman, jadi rame-rame gitu. Atau naik mobil tuh bareng-bareng, jadi satu mobil cuma satu orang gitu ya. Ini kan hal-hal yang sebenarnya, atau tadi ya maaf misalnya, perlu nggak sih kita naik tempat transportasi itu yang mungkin emisinya terlalu buruk ya, mungkin kita ciptain yang serba listrik. Oke, tapi itu agak susah untuk kita sebagai ibu-ibu. Tapi misalnya kayak yang sederhana yang kita bisa kendalikan apa? Pencemaran lingkungan tadi kan, kita udah ngomong. Atau tadi, kalau kita ulang tahun, yuk kita nanam, kasih pohon. Sekarang pohon nangkep CO2, daripada kita beliin kue yang manis-manis. Aduh teman-teman yang jualan kue jangan marah ya, tapi maksudnya kasih juga tambahan nanam bibit, jadi nanti di rumahnya saya dia pernah punya tuh pohon. Dok, itu ide yang bagus ya, pernah dikasih hadiah tanaman loh. Iya, jadi kan, betul. nah teman-teman yang nggak punya lahan kan seneng punya tanaman. Sekarang lagi seneng ya ibu-ibu kan, dan itu kan nangkep CO2 juga loh gitu. Jadi kan itu hal-hal. Nah sekarang yang sebelah kan, teman-teman bisa lihat mungkin di sisi satu lagi, eco. Kita harus jadi orang yang lebih eco, because we are one. Kita harus di tengah-tengah makhluk-makhluk semua ini, tanpa mereka kita juga mati, ya kan sebenarnya. Nah, jadi ini yang Mata Cinta buat, ya tentu buat buku, buat hal-hal yang kita kepingin dorong ke arah parenting 12 tahun pertama, karena kita anggap itu peran orang tua masih besar sekali ya. Jadi kita buat buku-buku ini. Jadi anak-anak tuh harus tahu, ini di salah satu buku kita ada gambar ini mengetahui tentang keadaan lingkungan mereka tercemar. Apa faktor penyebabnya? Nah, dari gambar ini kan anak-anak bisa belajar, oh iya ya, yang buang-buang sampah, terus akhirnya penyunya ada sedotan tuh di hidungnya, terumbu karangnya rusak, karena terumbu karang rusak biasanya banyak sampah, dia rusak duluan ya. Nah, ini kita buat pendidikan buku-buku seperti ini. Terus kita juga ngajarin, tadi Mbak Ayu pernah nanya, emangnya sampah organik tuh kenapa sih? Tadi ngomongin global warming ya. Nah, ini di gambar ini anak-anak udah bisa belajar. Kan si namanya Bunga nih, si Bunga nih kebetulan teman kita dari Sumatera. Nah, ini si Bunga bilang, kamu jangan buang-buang makanan dong, kalau makan dihabisin, bersih ya. Nah, kenapa si Ombak nih, teman kita yang dari Papua, udah kepanasan main layangan karena emang buminya lagi panas sih, keringetan. Nah, si Bunga cerita, kenapa kalau kamu nggak buang-buang makan, jadi kalau makan itu dihabisin maksudnya gitu ya, itu jadi gas metan yang di TPA tuh yang kita bisa lihat di gambar ini jadi nggak banyak, karena gas metan itu kan karena sampah organik yang tadi sisa makanan. Kalau dia nggak banyak, buminya jadi nggak panas. Nah, gambar ini ada di buku Bumi dan Aku, nanti kita launching di Hari Peduli Sampah. Itu kan gambar yang sederhana. Hari Peduli Sampah sebentar lagi ya, 21 Februari. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa juga ikut baca, karena gambar ini kami coba cek tentu ke beberapa anak SD, dan mereka bisa nangkep lebih gampang. Kenapa kita panas ya sekarang gitu? Oh, apa itu gas metan? Jadi ini hal-hal yang mereka bisa tangkap dari buku yang sederhana ini, mengkaitkan sampah, global warming, pendidikan lingkungan yang kreatif. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sebenarnya kami ingin banget ibu-ibu bisa mengajarkannya ke anak-anak. Nah, ini juga ada nanti nih Mbak Ayu. Nah, ini untuk gurunya. Jadi gurunya
punya pedoman kayak gini. Jadi pendidikan memilah sampah sejak usia dini, terus ngajak anak ke bank sampah. Apa nih yang bisa ditukerin? Siapa tahu setiap RT kepingin punya bank sampah, dapat uang loh. Kan bisa jual ke pabrik ya. Nanti diterimanya apa? Ada yang kertas, ada yang plastik. Nah, anak-anak di rumah udah mulai milah. Bahwa dia tahu nanti itu plastik yang berharga ini kalau nggak kena kecap, nggak kena sambel, nanti bisa dibeli sama bank sampah. Jadi mereka bisa nabung, ya. Nah ini ada di pendidikannya. Jadi kan kalau dilihat ini untuk guru dan orang tua yang mendampingi si anak. Kok tadi buku yang lebih simpel tuh yang untuk anaknya. Dan ini untuk si anak juga. Kata ayah ibuku, aku tuh bisa loh jadi pahlawan kotak sebenarnya. Artinya apa? Nah ini kegiatan-kegiatan yang sederhana. Bayu bisa lihat, coba gampang kan? Bisa contoh nih. Coba lihat ini namanya Cinta nih, Cinta yang rambutnya panjang, pakai baju hijau. Dia kalau dapat kado, ya sampul bungkus kadonya tuh dia bukanya pelan-pelan, nggak dirobek. Dilipat lagi. Dilipat, nanti disetrika. Nanti kalau ada temennya ulang tahun, dia bisa pakai lagi. Ya? Atau untuk nyampul buku sekolahnya. Jadi kan nggak perlu minta uang sama ibunya orang untuk tua lagi kertas sampul buku ya. Nah, cara yang cerdas. Nah, sementara coba lihat siapa nih yang paling kanan bawah, namanya Rimba. Dia anak Bali nih, pakai udeng nih dia. Pakai udeng. Dia kalau dapet box-box dari bapaknya beli sepatu kan dapat kotak sepatu ya. Betul. Nah, dia jadiin apa daripada itu dibuang, dia jadiin mainan. Jadi mobil-mobilan ya. yang dia buat dari barang-barang yang ada. Sementara si Bunga kalau lagi jajan somai dari rumah bawa rantang atau wadah sehingga dia tidak buang sampah untuk kotak somainya. Styrofoam, iya. Somai kan suka kasih styrofoam ya. Betul. Nggak perlu. Tapi nanti kalau kita lihat juga ada lagi nih si anak kecil yang tempat rotinya bersih banget ya. Jadi dia kalau makan selalu habis gitu loh. Jadi kan dihabisin. Nah, itu kan hal-hal yang anak SD bisa kerjain. Terus kalau si Ombak kemana-mana bawa tumbler, jadi dia nggak perlu deh hemat juga uangnya bisa untuk jajan yang lain karena dia selalu ngisi tumblernya sehingga dia nggak usah beli air minum kemasan botol kan mengurangi sampah. Iya. Temennya ini wah dia rajin ngumpulin karena dia mau jual ke bank sampah bisa dapat uang nih ya nggak kan kalau botolnya masih bagus-bagus pokoknya dia bersihin dia jual ke bank sampah mungkin kebetulan di RT-nya ada. Nah kalau yang anak yang lain kalau dia minum es cincau mungkin kita ajarin lagi anak-anak kita pakai sendok. Jadi nggak perlu lagi pakai sedotan yang gede-gede yang untuk boba tuh. Iya. Kita ajarin mereka lagi kayak zaman kita masih sendok, kecil. Iya. Pakai sendok panjang, ya kan? Betul. Bisa pakai gelasnya sendiri juga. Iya. Nah jadi ini kan hal-hal yang sederhana dan ini ada di bukunya. Tapi kalau nanti generasi milenial atau Gen Z yang udah gede-gede, kita ngajakin turun ke lapangan kayak gini nih Mbak Ayu. Nih kita sama Bersinyo waktu itu kita cuma SMS ya waktu itu zamannya masih ya. Langsung mereka datang nih hari pahlawan 10 November kita kasih tahu mereka hari Sabtu hari pahlawannya kemudian 10 November itu hari Minggu semua datang nggak dibayar transportnya juga nanggung sendiri mereka bersihin ada satu tempat pada di daerah elit saya nggak usah sebut di mana tapi RT itu sampahnya banyak sampai mereka nggak punya taman bermain jadi taman bermainnya itu sampahnya 1,5 meter nih dalam 2-3 jam dibersihin sama teman-teman kita ini bersih rata jadi mereka bisa punya taman bermain lagi. Nah ini anak-anak yang udah gede ya dan mereka senang dan kami juga pernah berkesempatan kerja itu sama Bersinyo kami kerjasama waktu itu membuat tadi lomba bagi teman-teman desainer mahasiswa atau apa pelaku desain tempat sampah yang bagus yang menang mereka ditaruh di Petra waktu itu yang menang di juara satunya ya dan di juara 1, 2, 3 dan kita nggak punya uang waktu itu Bersinyo itu kakaknya Mata Cinta kebetulan kita duluan punya Bersinyo baru Mata Cinta kan nah itu kita nggak punya uang akhirnya apa dari uang kumpulan kita kasih cuma murah nih cuma 1 juta 2 juta sama 1,5 juta tapi mereka dapat hadiah makan siang sama Pak Jokowi waktu itu Pak Jokowi masih gubernur. Nah, tapi waktu itu diwakilkan karena beliau udah harus nyapres, akhirnya diwakilkan sama Pak Ahok. Jadi Pak Ahok sebagai wagub yang yang juara-juara ada 10 finalis, mereka diundang makan siang ke Balai Kota. Senangnya minta ampun. Jadi itu hadiah kayak gitu aja mereka udah senang. Terus nanti mereka makan siang sama Pak Emil Salim. Kebetulan Pak Emil Salim itu pembina kami di Bersinyo dan jadi kebetulan di kepresidenan Dewan Pertimbangan Presiden DPA. Jadi makan siang di gedung veteran loh di DPA. Terus sama Pak Renald Kasali juara 3-nya makan siang di Rumah Perubahan. Mungkin udah kenal ya. Ya, Rumah Perubahan Kasali, punya ya. Nah, ini anak-anak kita kalau dikasih hadiah bisa ngobrol sama idolanya ya orang-orang penting ini tuh udah
lebih dari uang. Jadi mereka hadiahnya Betul. seperti itu. Dan ini juga yang kami dorong teman-teman tadi ke ulang tahun, kasih pohon, kasih tanaman, dan ini sedikit tambahan pengetahuan, saya juga jadi belajar loh dari teman-teman dari LIPI bahwa Indonesia tuh punya 23% hutan mangrove dunia. Bayangin. Seperempatnya itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Nah, Luar mangrove itu biasa. bakau, tahu ya? Ya. Nah, sementara mangrove itu menarik CO2 lebih banyak daripada hutan tropis. Kita kan suka dengar kebakaran hutan. Nanam Betul. pohon itu kan butuh berapa tahun untuk dia tinggi kan? Sementara nanam mangrove lebih cepat loh, teman-teman, murah lagi. Jadi kalau mau kerja sosial, mau membantu daerah-daerah pesisir, kita tanam mangrove karena kepadatannya 4 kali lebih padat, menarik tadi. Dan ini jadi CO2-nya tuh ditahan jadi dia lebih banyak narik daripada mungkin hutan tropis. Nah, nanam mangrove kan murah. Jadi nanti kalau mau kerja sosial atau mau kasih hadiah, kasih aja mangrove, terus tanam rame-rame kan seru ya. Nah, ini satu bentuk-bentuk yang kita bisa ajarkan ke anak-anak kita gitu ya. Dan mungkin saya rasa ini yang kiprah kami Mata Cinta, kami kerjasama sama LIPI, sekarang namanya BRIN ya. Kami buat webinar tiap tanggal 17 tiap bulan, kerjasama sama LIPI untuk mendorong masyarakat mengetahui, saintis kita, ilmuwan kita, penelitiannya keren-keren banget dan berguna. Jadi nama judul webinarnya adalah Jatuh Cinta Lagi dengan Bumi. Jadi kita selalu berharap setelah selesai, orang tuh kalau udah dengerin jatuh cinta lagi deh gitu ya. Makanya dibawakan tuh selalu kaitannya sama bumi kita. Ada tentang sampah laut dan kebangkitan bangsa, ada tentang mangrove. Dan ini tadi masih ingat nggak Eva dan Radit, juri cilik kita di Pulau Harapan? Iya, juri kami abadikan, masakan jadi kami ya. abadikan menjadi buku pertama kami itu justru Pulau Harapan, mungkin kelihatan ya. Nah, ini buku ini adalah ceritanya tentang perjuangan mereka. Kan mereka anak pulau, anaknya ada sekarang udah kelas 6 ya. Dan mereka ini bisa menceritakan, nanti kalau mau ketemu ya semua, dan ceritanya tentang bagaimana. Itu belinya di mana? Belinya di bisa mana? Di Mata Cinta, nanti bisa lihat di website-nya kita, bisa gitu. Di karena Cinta ya. Sebenarnya matacinta.com. Tapi karena kita sedang seperti di bawah ini bisa lihat ya, matastripcinta.com, tapi kita sekarang lagi ada sedikit penambahan karena mau kaitan ke YouTube. Jadi ada matacinta.square.space.com. Tapi nanti bisa saya tayangin, bisa nge-google juga pasti dapat. Tapi saya senang buku ini, kenapa? Karena ini untuk anak TK justru. Jadi anak TK tuh bisa seneng banget relate sama si dua tokoh ini gitu, bahwa oh itu siapa si Kak Eva sama Kak Radit gitu. Dan dua bahasa teman-teman harus tahu. Jadi mungkin teman-teman yang pengen anaknya juga mulai belajar bahasa Inggris, itu dua bahasa. Jadi nanti bisa sambil belajar bahasa Inggris di situ. Ini juga bisa dibeli di Amazon.com. Versi bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman yang diaspora mungkin di luar negeri, mereka bisa beli itu lewat Amazon.com. Dan itu kiprah kami, dan mungkin ini yang tadi Mbak Ayu cerita. Peta Indonesia. Mewarnai. Nah, kalau lihat dibuka isinya kayak gini. Jadi kita pingin anak-anak kita jatuh cinta sama tanah airnya lagi. Di sini ada gambar keanekaragaman hayati yang masih kita punya, semoga belum punah ya. Baik yang Rafflesia arnoldi, elang Jawa, badak bercula ya. Ini ada harimau Sumatera, Sumatera. Juga tariannya, ada makanannya, tumpeng ya. Jadi mereka bisa tahu. Dan ini kebetulan mertua saya loh, sebelum beliau stroke. Beliau tuh senang banget mewarnai, umurnya udah 87 tahun, senang mewarnai. Dan ini anak-anak juga senang banget mewarnai sambil belajar geografi. Jadi ternyata banyak yang beli orang tua sambil ngajarin geografi ke anaknya. Jadi ini bisa buat hadiah ulang tahun juga ini yang bermanfaat. Biasanya 17 Agustus tuh pada rajin beli dalam rangka 17 Agustus, jadi anak-anaknya jadi kenal lagi sama Indonesia. Nah ini kiprah kami, dan kalau yang ini yang simple, tadi Mbak Ayu bilang sedotan kaca ya. Nah ini kami buat, dan kami kebetulan yang pertama di Indonesia bekerja sama UMKM pabrik di Bandung, yang mereka tadinya membuat produksi itu loh, gelas-gelas kimia untuk laboratorium. Kebetulan mereka kan udah menurun ya produksi untuk laboratorium. Akhirnya kami minta tolong mereka, ayo buatin gelas kaca sedotan
Jadi mereka naik lagi nih omsetnya karena kan gampang buat kayak gini, tapi Iya. kita bisa jual di bazar-bazar. Dan bisa untuk souvenir. Ya, jadi kebetulan banyak yang beli ya, ibu-ibu dari betul. Bayangkara waktu itu ya, dari mana untuk souvenir-souvenir perkawinan. Perkawinan, iya, Jadi betul. mereka dan sepasang selalu dapat sama brushnya. Jadi Ya, kalau bersihinnya tuh bisa gampang ya, karena susah kan bersihin sedotan gelas. Jadi supaya kaca, itu ya. ada brushnya pasti dapat. Dan ini casingnya juga upcycling, maksudnya benar-benar dari sisa-sisa kain yang tidak terpakai dari teman-teman Tenun suka. ya. Ada tenun, ke toko India deh, ke toko-toko teman kita yang tekstil India tuh biasanya mereka suka bilang, Bu, kita punya nih udah sisa-sisa untuk jual sofa, nggak laku. Kenapa? Karena cuma ukurannya tinggal 30 cm, 50 cm kan nggak bisa untuk buat sofa. Jadi Dan mereka bisa dimanfaatkan ya. Iya, dan kita buat kayak gini karena bahan sofa kan keras. Jadi untuk si gelas kacanya juga jadi aman, ya kan? Betul. Nah, ini juga, ini tadi kita ngomong komposter, Mbak Ayu, ingat nggak minggu lalu? Betul. Kalau punya sampah sisa makanan, masukin aja ke komposter. Kebetulan Mata Cinta juga membuat, tapi brand lain juga ada. Oh, sekarang udah teman-teman pegiat lingkungan udah banyak yang buat. Kami kebetulan termasuk yang awal-awal buat. Dan ini buatnya gampang sekali. Ada berbagai ukuran. Ada yang untuk dapur bersih. Ini bisa kasih hadiah nih yang kecil ya. Untuk habis motong-motong gitu ya. Tapi bisa juga yang gede. Bisa juga yang gede sekali ya. Jadi inilah kita bilang komposter tuh menyelamatkan kotamu sebenarnya. Kalau setiap rumah ada komposter gitu ya. Nah, ini juga kami buat untuk mendorong anak-anak kecil. Nah, tadi Pulau Harapan ada setnya. Jadi kalau yang pada penggemarnya Eva sama Radit, mereka bisa beli tumbler Pulau Harapan. Kalau mereka sambil baca buku, mereka punya tumblernya juga. Kalau ini untuk orang dewasanya, kita hanya menghimbau, kemana-mana bawa tumbler kan lebih hemat. Nanti uangnya bisa beli untuk snack yang enak ya, nggak usah beli air putih nggak usah beli air putih di kafe jadinya ya. Nah, terus kalau ini yang mungkin ibu-ibu masih susah, tapi bisa mulai dengan panty liner kita. Mungkin kalau mens masih susah ya, tapi kita zaman dulu saya masih ngalamin loh pakai pembalut wanita yang anduk ya, jadi kita nyuci. Nah, saya juga pakai anduk dulu. Nah, dan ini sebenarnya Mbak Ayu tahu nggak, kesehatannya besar sekali loh. Saya terus terang kita juga berterima kasih sama pembalut wanita sekali pakai buang, karena itu juga menolong. Kalau di rumah sakit, iya dong, di rumah sakit kan kita harus ganti ya. Tapi ini sebenarnya kalau kita kain, kita bisa lihat mens kita. Dan sebagai wanita, sebenarnya begitu kita punya mens, kita harusnya ngajarin anak perempuan kita untuk selalu melihat wajah, rupa dari menstruasi kita kayak apa. Misalnya darah hari pertama kayak apa, hari kedua, dan selanjutnya. Karena dengan kita mengerti, kita bisa deteksi dini awal. Kalau kita punya gangguan nanti pada misalnya kayak kanker atau apapun ya yang kaitannya dengan reproduksi, karena bermula dari warna mens kita. Nah, kalau kita nggak pernah terbiasa, anak-anak kita kan biasanya pembalut sekali pakai buang ya, kan akhirnya mereka suka jijik sendiri, nggak mau lihat. Padahal kita zaman dulu, zaman dulu kita suruh nyuci sendiri selalu. Iya, jadi kita tahu, kalau hari, tapi kalau kita tahu, ini kok sampai hari keberapa masih warnanya begini, kita biasanya nanya kan sama orang tua kita kan. Nah, jadi ini sebenarnya hal-hal yang mengembalikan lagi ke kearifan masa lalu yang kaitannya juga sama kesehatan. Tapi kalau masih belum bisa, nggak apa-apa. Start dari panty liner. Kita tahu ibu-ibu umur sekitar suka beser ya, teman-teman, apalagi yang melahirkan bayinya gede dulu ya. Nah, kita kan ketawa sedikit atau batuk, suka ngecet, kita bilang itu incontinence lah ya. Nah, ini kita biasanya kenapa supaya aman, kita pakai pembalut wanita kan, panty liner. Rasanya enak gitu kan, jadi kita nggak cet gitu di celana dalam. Nah, kita bisa mulai dengan panty liner kita, jangan yang sekali pakai buang. Yang kain aja, yang lembut, jadi kita bisa cuci kan, itu cuma cet gitu aja atau keringet kan. Nah, ini Mata Cinta juga buat kita mendorong UMKM membuat seperti ini. Nah, ini mungkin Mbak Ayu harapan kami menuju Indonesia Emas yaitu 2045. Mudah-mudahan kita punya kurikulum pendidikan yang komprehensif. Tapi kalau belum ada, kita bantu nih teman-teman untuk sekolah-sekolahnya, yang anaknya mungkin sekolah di situ, dengan tadi beberapa hal yang tadi saya sharing ya. Dan tentu kita kepingin banget alam kita nggak rusak pada saat 2045, mungkin anak kita udah jadi pemimpin ya. Tentu kita kepingin anak-anak kita sehat, SDM-nya juga sehat, jadi nggak ada pandemi kebanyakan lagi. Dan jalan pintasnya kan tentu kita kalau mau cepet nih dapetin, kita harus kolaborasi tadi ya, pemberdayaan masyarakatnya itu paling gampang dari merubah gaya hidup dibanding, maaf ya, kalau merubah alam yang udah rusak tuh susah banget ya, ngembaliin ikan gitu. Tapi
gaya hidup bisa sebenarnya ya. Dan tentu kita kepingin banget punya hub, pusat-pusat nih kayak Mbak Ayu nih, Ayu Show ini adalah hub, pusat-pusat untuk kita belajar gaya hidup yang sehat. Yaitu kalau kebetulan kali ini ngomong lingkungan, gaya hidup cerdas lingkungan. Nah, tentu ini harapan kami banget dengan adanya hub-hub, kita bisa satu saat nih mungkin agak lebih berat, tapi ibu-ibu udah bisa mulai kalau beli sesuatu mikir, ini kira-kira umurnya berapa lama? Ini kalau udah jelek nih baju, saya mau gunting-gunting, saya mau jadiin apa? Nah, itu namanya circular economy. Jadi dari satu kita beli, kalau misalnya desainer, dia desain dulu untuk memikirkan desain itu bisa lama banget dipakai diulang-ulang gitu ya. Kalau kita sebagai desainer, namanya circular economy. Jadi dia muter. Nanti kalau dia udah rusak, diapain ya? Kita perbaiki kayak ke toko laba-laba, ingat nggak Mbak Ayu? Iya, Kalau betul. sepatu kita rusak, tas rusak ya. Atau di-redesign lagi. Nah, Kalau redesign baju, dijadiin ini. Itu namanya use, reuse, and repair. Kita bisa perbaiki di rumah gitu ya. Jangan apa-apa buang kalau udah rusak. Atau tadi, kalau emang udah nggak bisa diapa-apain lagi, ya terpaksa, tapi tadi bisa ke bank sampah, atau tadi didaur ulang, kita kasih ke orang yang bisa mendaurnya. Nah, ini adalah pemikiran dimulai dari rumah, dan biasanya seorang ibu untuk lihat, ini bisa diapain lagi nih, makanan, dijadiin nasi goreng. Suka inget ya Mbak Ayu ya? Misalnya kalau orang Jepang dijadiin sushi, ya kan itu kan sebenarnya sisa-sisa. Kalau orang Barat dijadiin sandwich, ada sisa roti, ada sisa daging, sisa sayur. Itu semua udah berpikir circular economy. Nah, dan mudah-mudahan dengan kita berpikir kayak begini, the future sebenarnya sekarang. Kita mulai sekarang, semoga laut kita bisa jadi sumber kehidupan lagi, dan ini anak kita nanti, para penjaga bumi. Mudah-mudahan itu Mbak Ayu dari saya. Wow, terima kasih sekali Dr. Nila untuk presentasinya, inspirasinya, sangat membuka mata saya, dan mudah-mudahan juga membuka mata cinta, mata hati kita untuk selalu merawat bumi, mencegah generasi yang hilang. Tadi saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Nila adalah bahwa kesehatan dan lingkungan itu adalah saudara kembar. Kalau yang satu sakit, maka kembaran kita pun juga akan sakit. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara soal kesehatan dengan Mas Aderai. Hari ini kita masih sempat bisa bertemu dan berbicara, mendapatkan inspirasi dari Dr. Nila yang berkaitan dengan lingkungan. Sama-sama kita jaga, kita rawat saudara kembar ini agar bumi kita bisa cantik, bisa memberikan hal yang baik untuk generasi kita berikutnya. Terima kasih Dr. Nila. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terus bergerak dengan mata cinta, gemas, dan bersih nyok. Bye. Terima kasih. Bye. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show, Friday with Ayu Show.